teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sonia Cabib Maheskia. Saya mahasiswa dari Stikes Ekahara, kelas RPL S1 Keperawatan Angkatan 12. Jadi hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita membahas tentang KKP atau kepanjangan dari kekurangan kalori dan protein pada anak. Yuk, jadi kita sama-sama bahas. Masuk kepada pengertian dari KKP. KKP adalah defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapatkan masukan makanan yang bergizi atau kekurangan asupan kalori dan protein kurang dalam waktu yang cukup lama. Oke, yang selanjutnya kita masuk kepada penyebab dari KKP ini. Yang pertama, penyebab dari kekurangan kalori dan protein pada anak ini yang pertama adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini sangat berpengaruh karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi anak dan juga bagi pertumbuhan anak, sehingga banyak balita atau anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang bergizi dan seimbang dan hanya diberikan makanan seadanya, yang penting kenyang. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah kemiskinan, di mana kemiskinan ini juga sangat berpengaruh, yaitu karena kurangnya pendapatan masyarakat atau kurangnya pendapatan orang tua menyebabkan kebutuhan yang paling mendasar tersebut, yaitu pangan pun seringkali tidak terpenuhi. Yang selanjutnya adalah penyebab, yaitu dengan laju pertumbuhan penduduk juga sangat mempengaruhi, yang tidak diimbangi dengan bertambahnya juga ketersediaan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang komplikasi dari KKP, yaitu ada berbagai macam komplikasi dari kekurangan kalori dan protein pada anak. Yang pertama adalah stunting, di mana pertumbuhan fisik yang terhambat juga mengakibatkan tinggi badan di bawah rata-rata untuk usia. Yang kedua adalah malnutrisi, di mana gangguan kesehatan umum akibat kurangnya nutrisi yang memadai. Yang ketiga adalah gangguan perkembangan kognitif, di mana itu berpengaruh pada kemampuan belajar anak dan juga perkembangan otak anak. Yang keempat ada penyakit infeksi, di mana anak lebih rentan terkena penyakit jika sistem imun mereka rendah. Selanjutnya kita akan membahas penanganan dalam kesehatan anak dan gizi untuk anak kekurangan kalori dan protein, yaitu yang pertama adalah kita melakukan penyuluhan gizi. Kita melakukan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang, termasuk makanan-makanan bergizi yang mudah diakses, terutama untuk orang-orang yang berada yang sulit seperti di kampung, di desa. Dan yang kedua adalah program pemberian makanan tambahan, di mana memberikan makanan tambahan yang kaya kalori dan protein untuk membantu memperbaiki status gizi anak. Dan selanjutnya adalah pemantauan status gizi anak, yaitu dengan cara kita rutin mengukur berat badan anak, kita rutin mengukur tinggi badan anak dengan cara kita ke posyandu, kita ke puskesmas. Selanjutnya adalah upaya pencegahan kita sebagai tenaga kesehatan untuk mencegah kekurangan kalori dan protein pada anak. Yang pertama yaitu kita tetap mengedukasi kepada masyarakat, kepada orang tua yang mempunyai anak, di mana tentang pentingnya pola makan yang bergizi yang baik kepada anak. Yang kedua adalah program imunisasi, di mana di sini sangat penting bagi anak-anak, bagi balita untuk melaksanakan imunisasi lengkap untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi. Dan yang ketiga adalah pemberian makanan bergizi, di mana kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, kita mendorong konsumsi makanan yang kaya akan kalori, kaya akan protein, vitamin, dan mineral sejak dini. Selanjutnya adalah kita juga sebagai tenaga kesehatan, kita memberikan penyuluhan tentang pemberian ASI, di mana pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun untuk meningkatkan gizi anak. Dan selanjutnya adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana melakukan pemantauan rutin pertumbuhan dan perkembangan anak untuk kita mendeteksi dini masalah gizi. Yang keenam adalah lingkungan yang mendukung, di mana kita sebagai masyarakat, di mana kita sebagai orang tua juga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dengan memberikan pola makan yang sehat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kekurangan kalori dan protein pada anak. Setiap anak adalah masa depan bangsa, untuk itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dengan kesehatan yang optimal
Dengan memberikan asupan gizi yang seimbang, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik mereka saja, tetapi juga mendukung perkembangan otak dan kemampuan belajar. Mari bersama-sama memberikan makanan bergizi dan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan penuh potensi. Terima kasih, salam sehat.